Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Fitri Samsuri dari kelas IKMB 2020. Di sini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular bertemakan demam berdarah dengue atau DBD dengan dosen pengampu Ibu Feranita Utama, SKM MKes. Baiklah, yang pertama adalah pengertian demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di dalam maupun di sekitar rumah. Nyamuk ini biasanya terinfeksi virus dengue pada saat dia menghisap darah dari seseorang yang sedang dalam fase demam akut, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. Cara penularan demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau di dalam darahnya terdapat virus dengue, tetapi tidak menunjukkan gejala sakit. Virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, termasuk kelenjar air liurnya. Selanjutnya, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus itu akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Virus dengue akan menyerang sel pembuluh darah dan merusak dinding pembuluh darah kecil atau kapiler. Akibatnya, terjadi pendarahan dan kekurangan cairan, bahkan bisa sampai mengakibatkan rejatan atau syok. Penyebab demam berdarah dengue. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus dan terdiri dari 4 serotipe, yaitu serotipe 1, serotipe 2, serotipe 3, dan serotipe 4, yang disebarkan dengan perantaraan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini berkeliaran di mana-mana secara bebas dan gigih untuk mencari mangsanya demi kelangsungan hidupnya. Biasanya, nyamuk Aedes aegypti yang menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantan suka dengan aroma yang manis-manis pada tumbuh-tumbuhan. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai kebiasaan mencari mangsa pada pukul 9 sampai 10 pagi dan petang hari pada pukul 16.00 sampai 17.00. Nyamuk Aedes aegypti ini menggigit atau menghisap darah secara bergantian sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama banyak penderita yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk Aedes berkembang biak di tempat-tempat yang bersih dan sejuk, seperti di bak mandi, tampayan, vas bunga yang ada airnya, tempat minum burung, dan di barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Gejala demam berdarah. Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu, demam, nyeri kepala, dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telat ditangani. Selanjutnya, faktor risiko penyakit demam berdarah. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko tersebut diantaranya, yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak, orang tua lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Yang terakhir adalah pencegahan penyakit DBD. Upaya pencegahan penyakit DBD dengan memberikan penyuluhan, menginformasikan kepada masyarakat untuk membersihkan tempat perindukan nyamuk dan perlindungan diri dari gigitan nyamuk dengan memasang kawat kasar, perlindungan dengan pakaian, dan menggunakan obat anti nyamuk. Selanjutnya, untuk menambah wawasan terkait pencegahan penyakit DBD, saya melampirkan video pembahasan dari guesehat.com. Memasuki musim penghujan, banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkembang biak larva nyamuk. Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue.
Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa berisiko hingga kematian. Untuk itu, Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+, sebagai upaya awal mencegah DBD sejak dini. Pesan ini disampaikan oleh guesehat.com. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.